Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu mandi di cepuk atau keramba. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung murai batu mandi di cepuk atau di keramba. Nah, di sini kita akan kupas tuntas. Kita akan membahas satu persatu teman-teman semua supaya teman-teman semua para kicau mania ini paham. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan mandi di cepuk. Nah, kalau misalkan mandi di cepuk ini kan burung murai batu ini kelebihannya yang pertama itu lebih efisien. Jadi kita tidak mengeluarkan keramba dan sebagainya. Dia biasanya cepat teman-teman semua, habis kita jemur kita langsung masukkan tempat mandinya, kita langsung isi. Nah, di situ dia akan langsung mandi. Nah, di sini kelebihannya itu efisien. Dia lebih cepat teman-teman semua. Dan kalau misalkan di tempat kita ini ya lokasinya itu kurang. Nah, di sini juga kita kan menyimpan keramba teman-teman semua, itu akan ada tempat, ada misalkan ada taruh di mana nanti dia akan kayak kotor teman-teman semua kalau misalkan kita taruh keramba. Terus kalau misalkan burung murai batu kita ini mandi di cepuk juga, dia ini ya kalau misalkan kita bisa tinggalin misalkan kita gantung, kita taruh cepuknya, dia akan mandi. Nah, di sini kalau misalkan kelebihan burung murai batu yang mandi di cepuk. Terus kalau misalkan kekurangan teman-teman semua, kekurangannya kalau misalkan mandi di cepuk ini, yang pertama biasanya burung murai batu ini akan sering mandi karena dia tidak puas teman-teman semua, dia tidak puas. Dan dari ujung ekornya sampai ujung kepala itu kan biasanya panjang teman-teman, apalagi ekornya biasanya tidak muat, tidak kena semua, makanya dia akan sering mandi. Yang kedua, kalau misalkan mandi di dalam kandang itu biasanya dia kandangnya ini akan cepat rusak, akan cepat lapuk karena terlalu sering dia mandi, nanti kandangnya akan rusak. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan burung murai batu yang mandi di cepuk. Yang kedua, mandi di keramba. Nah, kalau misalkan mandi di keramba ini kan biasanya kita yang pertama itu ya kelebihannya ini dia mandi dari ujung pangkal ekor, ujung kepala dia akan kena semua karena keramba itu luas. Dan keramba ini teman-teman semua dia akan mandi saat kita masukkan saja, misalkan seminggu 2 kali ataupun sore hari ya, setiap hari itu terserah teman-teman semua. Dia akan mandi karena itu adalah air semua teman-teman semua, air semua. Dan juga itu dari ujungnya tadi ya teman-teman semua, dia akan kena semua, dia akan basah semua. Dia akan mandi sesuai dengan aturan kita kalau misalkan di keramba. Nah, kekurangannya sama seperti kelebihan yang pertama tadi, kita harus beli dulu teman-teman semua. Kita harus menempatinya di mana, apalagi tempat kita sempit dan sebagainya. Walaupun kita lipat nanti dia akan kelihatan kotor. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya teman-teman semua. Nah, di sini burung murai batu teman-teman semua, ada yang menanyakan bagusan mana mandi di keramba ataupun di cepuk. Nah, yang saya jawab teman-teman semua, bagusan mandi di keramba. Karena burung murai batu mandi di keramba ini dia akan puas teman-teman semua. Dia akan puas dari pangkal ujung ekor sampai ujung kepalanya itu dia akan kena. Nah, di sini dia akan merasa senang teman-teman semua, merasa senang, merasa enak kalau misalkan dia habis mandi, rileks, dia lihat tempat mandi kerambanya itu bagus, misalkan ada air semua, dia senang, dia akan kelepek-kelepek gitu, dia akan semuanya kena dari bulu ininya, dada dan sebagainya itu akan kena karena dia pas kelepek-kelepek itu. Nah, itu adalah burung murai batu teman-teman semua, bagusan mandi di keramba. Nah, tetapi teman-teman semua kan punya ini sendiri ya, punya perawatan sendiri.
Nah, ini perawatannya buat teman-teman semua terserah kalau misalkan mau mandi di cepu ataupun mau mandi di keramba. Tetapi saya sarankan lebih bagus mandi di keramba. Nah, di sini juga ada yang menanyakan teman-teman semua, kalau misalkan burung murai batunya tidak mau mandi di keramba. Nah, burung murai batu tidak mau mandi di keramba ini karena dia belum terbiasa. Dia belum terbiasa di dalam keramba, apalagi burung-burung murai batu muda hutannya. Itu akan kita ajarkan itu lebih lama. Nah, di sini makanya kita harus ajarkan teman-teman semua, kita ajarkan ini sebagai penghobi, kita senang dengan burung murai batu, kita ajarkan mandi di keramba. Yang muda-muda hutan itu kita ajarkan, kita masukkan. Terus yang trotolan juga bisa dari umur 2 bulan atau 3 bulan itu kita ajarin mandi di keramba. Kalau misalkan dia tidak mau mandi, kita bisa semprot sedikit, kita semprot di atasnya supaya bulunya agak basah. Terus kalau misalkan tangkringannya, kalau bisa itu yang melengkung gini, nanti setengahnya itu kena air, dia akan mandi. Dia akan senang ya kalau misalkan mandi. Kalau misalkan burung murai batu ini udah kena air, dia akan mandi. Makanya ya buat teman-teman semua yang saya bilang tadi, kita ajarkan. Ini kita sebagai hobi, kita sebagai bukan ini yang untuk menyiksa burung, kita harus hobi. Hobi itu kan kesenangan kita. Makanya kita ajarkan mandi di keramba dengan senang. Walaupun misalkan dia tidak mau mandi-mandi ke keramba, kita ajarkan misalkan seminggu 2 kali kita masukkan. Kalau misalkan dia tidak mau mandi, ya udah kita semprot dari atas. Nah, seperti itu kita ajarkan perlahannya. Nanti akan mau teman-teman semua. Lama kelamaan dia pasti mau kalau misalkan kita ajarkan. Nah, di sini biasanya teman-teman semua untuk penghobi burung murai batu ini ya, kalau misalkan kita sebagai penghobi, kita harus menikmati apa yang diinginkan burung, kita harus menikmati. Kita sebagai perawat juga harus menikmati, jangan asal-asalan. Ini adalah sebagai hobi. Nah, di sini pertanyaan teman-teman semua, dari teman-teman semua juga, ini tentang burung murai batu mandi di cepuk ataupun mandi di keramba. Nah, di sini mandi di cepuk, mandi keramba tadi yang pertama kita ulas, itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, teman-teman semua, bagusan mana? Mandi di keramba ataupun di cepuk mandi? Bagusan mandi di keramba karena dia akan sangat puas. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua terjawab ya tentang burung murai batu mandi di keramba ataupun mandi di cepuk. Nah, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jika ada yang mau ditanyakan ataupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau ditanyakan lebih spesifik, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi. Simak videonya ya teman-teman semua, yang video-video sebelumnya, dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.